Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat guru kita bersama yaitu beliau Bapak Kiai Haji Muslimin LC. Yang terhormat pengelola pelaksana Masjid Agung Jawa Tengah beserta jajaran pengurusannya. Yang terhormat hadirin jamaah kajian menjelang berbuka Masjid Agung Jawa Tengah. Dan tak lupa yang kami hormati pemirsa Masjid Agung Jawa Tengah TV atau MAJT TV, pendengar setia Radio Dais poin 107,9 dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan ridho rahmat hidayah dari anaknya sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu bermuajahah di majelis yang mulia ini tanpa halangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ma'assalam tak lupa mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau besok di hari kiamat. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya sebagai pembawa acara pada sore hari ini ingin menyampaikan tema kajian menjelang berbuka Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu tema sore hari ini berbuat baik kepada tetangga, yang akan nanti dikupas secara tuntas bersama guru kita bersama yaitu beliau Bapak Kiai Haji Muslimin LC. Sebelum kajian dimulai, alangkah lebih baiknya malah kita buka kajian sore hari ini dengan bacaan umul kita bersama-sama. Ala bunyatin sholihah liridhillah wa syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kajian menjelang berbuka bersama guru kita Kiai Haji Muslimin LC dengan tema berbuat baik kepada tetangga. Jadi pada sore hari ini kita akan mengkaji bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga dan bagaimana kita menjadi tetangga yang baik untuk tetangga kita. Monggo kepada Bapak Kiai Haji Muslimin LC monggo teman-teman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa tafaddal wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati semuanya, hadirin hadirat yang insyaallah senantiasa diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, limpahan taufik, limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini kita dapat berkumpul di sini. Yang pertama pastinya adalah atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita dalam keadaan sehat walafiat bisa kita rasakan sampai sore hari ini. Alhamdulillah. Yang kedua adalah nikmat apa? Yaitu taufik dan hidayah.
Taufik itu adalah apa? Yaitu kalau dalam ilmu akidah disebutkan khalqu qudratit ta'at, yaitu Allah menciptakan kemampuan kita agar berbuat baik. Jadi kita di sini kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah, ya mungkin tidak sampai di sini. Banyak orang yang mungkin sama-sama muslim, tapi kalau tidak dikasih taufik dan hidayah oleh Allah juga belum tentu sholat. Banyak orang yang mungkin ya benar muslim, tapi kalau tidak dikasih taufik dan hidayah oleh Allah juga belum tentu berpuasa. Apalagi mungkin sampai hadir di majelis atau sampai ke masjid dan sebagainya untuk mencari ilmu, untuk melakukan kebaikan. Itu pasti kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah, itu adalah orang tidak akan sampai di sini. Maka nikmat di antara yang wajib kita syukuri selain kita sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, selain kita sore hari ini dalam keadaan bisa menghirup udara segar, yaitu kita juga bisa menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat berpuasa Ramadan, taat hadir di majelis ilmu, taat mendengarkan kajian dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan memberikan istiqomah kepada kita semua, istiqomah di jalan baik, istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mengenai berbuat baik kepada tetangga. Hal itu kalau dalam ilmu kitab disebut dengan akhlak atau adab. Akhlak atau adab. Nah, satu di antara kata umum akhlak atau kata umum daripada adab, secara umumnya adalah kita agar berbuat baik. Dari asalnya dari mana? Asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, itu tujuannya adalah untuk khalifah, pengganti, atau dalam tafsir yang lain agar kita berbuat baik di bumi. Agar kita berbuat baik di bumi. Kenapa? Karena malaikat pas ketika Allah mau menciptakan manusia, malaikat mengatakan qalu ataj'alu fina may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat ketika Allah ingin menciptakan manusia adalah, akankah engkau ingin menciptakan may yufsidu fiha, orang yang merusak bumi dan orang yang saling bertumpah darah di bumi? Itu kata malaikat kepada Allah. Pertanyaan itu bukan pertanyaan i'tirad, bukan pertanyaan ketidaksetujuannya malaikat kepada Allah, bukan. Karena sebelumnya dalam pentafsirannya adalah Allah sudah pernah menciptakan jin, Allah sudah pernah menciptakan makhluk sebelum manusia, dan ternyata hasilnya adalah saling membunuh, dan ternyata hasilnya adalah saling merusak. Nah, sehingga Allah menciptakan seorang khalifah tujuannya bukanlah itu, yaitu ingin memperbaiki bumi. Nah, sampai di akhirnya silsilahnya adalah Allah mengutus beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutus seorang rasul pastinya bukan kok hanya muspro, atau pastinya bukan tidak ada tujuan, atau pastinya bukan tidak ada visi atau misi, bukan. Tapi di antara visi misinya adalah agar memperbaiki akhlak umatnya, memperbaiki akhlak manusia. Dalam surat Al-Jum'ah ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah lah yang mengutus seorang rasul. Tujuannya adalah apa? Yatlu alaihim, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan hati-hati mereka, atau membersihkan ketidakbaikan mereka, membersihkan akhlak jeleknya mereka dan sebagainya. Maka hal itu ditegaskan oleh beliau Nabi dalam sabdanya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima
makarimal akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Nah, ini adalah misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara misinya adalah apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia, atau memperbaiki akhlak umatnya yang kurang. Maka ada muncul istilah akhlak yang harus kita lakukan atau yang harus kita jalankan. Begitu juga dengan adab. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa perbedaan antara akhlak juga dengan adab? Kalau kita mengenal istilah atau mendengar istilah ada dua, berakhlak mulia atau beradab. Maka di antara definisi ada yang mengatakan atau mendefinisikan atau membedakan kalau akhlak itu adalah yang sifat tabi'iyah atau sifat kita secara nalurinya. Contoh misalnya hatinya menjadi baik, senantiasa husnudzon, terus pokoknya hati atau ikram memuliakan orang, terus menghormati dan sebagainya. Itulah akhlak. Kalau kita tarik kesimpulan dari visi atau misinya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak, berarti Allah mengutus beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita itu memperbaiki tabiat kita. Tabiat yang dari hayawan menjadi manusia yang mulia. Tabiat yang mungkin jahiliyah menjadi manusia yang beradab. Tabiat yang mungkin hewani menjadi manusia yang madani dan sebagainya. Itulah visi atau misinya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau adab adalah bagaimana? Adab yaitu yang secara sulukiyah, tingkah laku. Makanya kalau dalam kitab itu makan misalnya, itu tidak pakai akhlakul akli tidak, tapi adabul akli, adab-adabnya makan. Tidur misalnya tidak memakai kata-kata akhlakun naumi tidak, tapi adabun naumi, adabnya tidur. Dalam artian apa? Adab adalah yang sudah ada atau dari sabdanya Rasulullah kita berusaha untuk mengamalkan. Beradab kepada ketika makan, ketika tidur, ketika bangun tidur, ketika mau masuk kamar mandi, itu bahasanya pakai adab. Tapi kalau secara tabiatnya kita memuliakan, menghormati, memuliakan dan sebagainya, itu pakainya akhlak. Jadi di antara misinya Rasulullah SAW agar kita menjadi manusia berakhlakul karimah. Hal itu sudah ditegaskan oleh Allah bahwa Rasulullah memang tauladan yang paling besar. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya beliau Nabi itu memang benar-benar berakhlak yang paling top. Sehingga kita rujukannya kepada siapa? Kita berakhlak menjadi manusia yang baik, pengen menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang berakhlak baik, menjadi manusia yang beradab baik. Rujukannya siapa? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat uswah, tauladan yang baik. Ini adalah menjadi contoh. Ketika kita pengen menjadi manusia yang madani, manusia yang berakhlak, rujukannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini contoh ketika contoh misalnya ngefans sama seseorang, ini akan berpengaruh pada akhlak kita. Ngefans sama pemain bola misalnya, ada yang lagi viral atau dan sebagainya, atau ngefans sama artis Korea dan sebagainya, maka yang akan berdampak pada diri kita adalah apa? Meniru gayanya.
Pemain bola mungkin gaya rambutnya ditiru, jersey-nya mungkin dipakai dan sebagainya. Nah, ini diantara akan merubah akhlak seseorang. Nah ini, ketika ngefans sama orang lain akan merubah akhlak seseorang, sehingga akan tidak sadarkan diri dia akan meniru. Maka yang paling hakiki, yang paling jelas adalah ngefans kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ngefans bersama Rasulullah, secara tidak sadarkan diri, secara otomatis akhlaknya dia akan semakin berubah, akhlaknya dia akan semakin baik. Ini adalah diantara misinya Rasulullah. Nah, maka inilah yang kita contoh kepada anak-anak kita atau kita sendiri, bahwa mindset yang paling apa? Tauladan, yang menjadi fans, yang menjadi tolak ukur siapa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengarahkan kita, mengarahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk ngefans dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di situ akan mendampakkan atau mengasarkan akhlaknya. Ketidaksadaran diri kita akan merubah mindset kita untuk menjadi atau untuk mengikuti akhlak-akhlak nabawi, untuk mengikuti akhlak-akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini adalah satu di antara sumber akhlak tersebut. Lalu akhlak kita itu hubungannya dengan siapa saja. Ketika kita ingin dijadikan atau menjadi atau pengen menjadi orang yang berakhlak, atau Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka akhlak itu ada bagiannya. Kalau Habib Umar bin Hafid dalam kitab Khuluquna itu membagi khuluquna, akhlak kita judulnya. Membagi akhlak itu dalam 3 termin atau 3 bagian. Yang pertama adalah akhlak kita, khuluquna ma'allahi, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diri kita menyandarkan, hati kita menyandarkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, malu di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri dengan apa yang kita punya, karena semuanya adalah takdirnya Allah dan sebagainya. Itu diantara upaya agar kita merubah diri kita atau akhlak kita dari sisi, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok ketika akhlak itu sifatnya adalah sifat sosial, bukan, atau sifat akhlak duniawi atau akhlak dohir, bukan. Tapi juga kita perlu memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah khuluquna ma'a anfusina, kata Habib Umar bin Hafid, yaitu akhlak kita kepada nafsu kita. Bagaimana kita menundukkan diri, menundukkan nafsu kita. Yang biasanya kita suka makan ini, pengen jalan-jalan ke sini. Nah, kalau kita itu tidak sadar bahwa kita itu sedang mengikuti hawa nafsu kita. Pengen ke sana, pengen pakaian yang baru, yang model begini dan sebagainya. Itu adalah tidak sadaran diri kita mengikuti hawa nafsu kita. Maka kalau kita membaca sirah-sirahnya para ulama, itu kalau orang pengen A misalnya, tapi para ulama mengatakan saya melakukan B. Kenapa? Menundukkan hawa nafsu. Karena diantara jaminannya Allah atau informasinya Allah kepada kita, innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Illa man rahima rabbi, kecuali yang dikasih rahmat oleh Allah. Maka ketika orang sudah bisa menundukkan hawa nafsu, bukan nafsunya bukan menjadi la'ammarah lagi, bukan, tapi menjadi lawamah, tukang paitu, menjadi mutmainnah, radiyah, irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau hawa nafsu sudah bisa dikendalikan, sudah bisa kita kekang, maka nafsu tersebut akan menjadi nafsu yang mutmainnah, tenang, nafsu yang radiyah mardiyah, diridhoi oleh Allah dan mendapatkan ridhonya Allah, dan ridho dengan qadoknya Allah dan sebagainya. Itu kalau bisa mengendalikan hawa nafsu.
Nah, di antara akhlak pula adalah merubah nafsu kita. Baru yang ketiga kata Al-Habib Umar bin Hafid adalah khuluquna ma'a ibadihi, akhlak kita beserta hamba-hambanya Allah. Nah, di antara akhlak kita beserta hamba-hambanya Allah, pasti banyak hambanya Allah. Secara umum adalah kepada semua manusia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Secara umum adalah kepada seluruh manusia. Di antara kaidah umumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian semua hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini adalah puncak daripada berakhlak kepada manusia secara umumnya. Yaitu apa? Mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Kalau di dirinya sendiri itu mungkin marah ketika dicaci, maka itu barometernya, jangan sampai mencaci orang lain. Kalau dirinya sendiri tersinggung ketika mendengar ucapan apa misalnya, maka itu menjadi barometer bagi dirinya, jangan sampai dia mengucapkan itu kepada orang lain. Kalau dia sendiri senang dikasih hadiah orang lain misalnya, maka itu menjadi kunci bahwa untuk menyenangkan orang lain ya diantaranya memberi hadiah kepada orang lain. Karena kunci yang terakhir adalah apa? Tidak beriman seseorang hingga dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apa yang baik pada dirinya sendiri, yang menyenangkan untuk dirinya sendiri, yang membanggakan untuk dirinya sendiri, itu menjadi tolak ukur untuk ke orang lain. Untuk ke orang lain, jangan sampai saya mencaci ini, kenapa? Karena ketika saya digitukan saya tidak mau, ketika saya digitukan saya sakit hati dan sebagainya. Itu kunci daripada atau tips atau tolak ukur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berakhlak kepada orang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru kita masuk pada akhlak kita atau adab kita kepada tetangga. Kalau dalam istilah Islam itu tetangga bernama jarun. Jarun itu adalah yang dekat. Kenapa? Ya, dekat itu dari posisi mana saja. Bukan kok dekat dari posisi pas ketika tempat lahirnya, bukan hanya itu saja. Tapi di mana dia berada, di situ yang ada di sekelilingnya, itulah namanya jar. Karena apa? Karena orang yang merantau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang merantau dari Indonesia misalnya ke luar negeri, itu definisi daripada tetangga, ya bukan kok tetangga tempat kelahiran, bukan, tetapi tetangga di sekelilingnya. Tetangga di sekelilingnya. Nah, di situ ketika nanti kok kita dituntut untuk berbuat baik misalnya, ya disitulah kita bagaimana kepada tetangga kita atau sekitaran kita. Itu adalah jarun. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bertemu malaikat Jibril itu senantiasa diwasiati oleh malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangganya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta adunna annahu sayuwarrithu. Malaikat Jibril itu senantiasa berwasiat kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai itu kata Rasulullah, sampai-sampai saya mengira itu nanti tetangga itu koyok saudara, mendapatkan warisan. Saking cerdaknya untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Dan itu menjadi jaminan Rasulullah di hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyukrim jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Itu adalah menjadi barometer siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kalau tidak beriman, ya pastinya tidak akan bisa memuliakan tetangga. Dan menjadi sebaliknya, orang yang kategori yang bisa berbuat baik sama tetangga adalah diantaranya karakternya adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Baru dia bisa memuliakan tetangganya. Itu adalah wasiatnya atau sabdanya Rasulullah SAW. Secara prakteknya, di antara haknya seorang muslim kepada muslim yang lainnya kepada tetangganya adalah idzasta'anahu fasta'inhu. Ketika ada seorang tetangga meminta tolong, maka tolonglah. Ini sabdanya Rasulullah. Karena apa? Ya, semuanya adalah tetangga. Karena di sekarang itu hadirin hadirat, itu menjadi di antara kemajuannya teknologi itu ya, negatifnya adalah kita itu banyak teman di media sosial, tapi sama tetangga itu tidak ada yang kenal. Ini menjadi musibah ini. Zaman-zaman kalau kita katakan sekarang zaman milenial, yang zaman serba canggih, zaman serba canggih. Itu kalau zaman HP, kita grupnya itu Masya Allah banyak. Dan seakan-akan dekat dengan semua anggota grup. Grupnya 1000 kayak komentar terus, Masya Allah, menjadi orang yang sumeh lah kalau bahasa Jawa nih, itu sumeh di grup. Padahal sama tetangganya wis wala kenal wala apa. Karena di antara negatifnya kecanduan HP itu adalah apa? Tidak mau berinteraksi dengan sekelilingnya. Ini menjadi kunci. Tidak butuh komunikasi dengan sekelilingnya. Contoh kalau zaman sekarang misalnya ada orang sudah nikmat dengan HP-nya, sudah cukup dengan HP-nya, dengan game online-nya misalnya. Itu sudah, pokoknya HP saya hidup dan sebagainya. Mau diajak ngomong sama tetangga, mau saudara, mau teman sendiri, enggak mereken. Ini menjadi musibah. Nah, ini menjadi musibah ketika kita membahas tentang bagaimana adab sama tetangga. Padahal kalau orang yang kecanduan game online, orang yang kecanduan dengan SMS, dengan HP dan sebagainya, itu kalau meninggal, coba meninggal, nek diumumke ning grup sing ape mara sapa jal? Meskipun dia terkenal ketua grupnya misalnya, admin grup dan sebagainya. Nah, ada grup ada 1000. Itu kalau diumumkan orang ketua grupnya meninggal, coba kira-kira yang mau nolong siapa? Kalau enggak tetangga. Kalau tidak tetangga. Ini yang menjadi musibah ini. Jadi seakan-akan dunia chatting, entah lewat Facebook, entah lewat WhatsApp, itu menjadi dekat semua. Iya benar, itu menjadi dekat semua. Tapi yang kita lalaikan, yang kita tinggalkan, bahwa di situ ada hak tetangga. Di situ ada hakul jar, di situ ada bertetangga yang baik adabnya. Yang itu tidak mungkin ditinggalkan, padahal banyak orang yang meninggalkan karena sudah beralih pada gadgetnya atau beralih sama kenyamanan HP-nya. Ini yang menjadi musibah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka di antara hakul muslimnya lagi, haknya seorang bertetangga adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika kamu bertemu dengan tetanggamu, dengan seorang muslim yang lain siapa saja, maka ucapkanlah salam. Ini ucapkanlah salam. Ini yang teorinya mudah tapi prakteknya sangat sulit. Di antara yang menghilangkan kejengkelan kepada seseorang, di antara yang menghilangkan keasingan kepada orang lain adalah menebarkan salam. Atau kalau tidak salam, saling menyapa lah. Saling menyapa paling mudahnya.
Ini akan menghilangkan kejengkian sama orang lain, akan menghilangkan kejengkelan sama orang lain, akan menghilangkan kepermusuhan sama tetangga atau sama orang lain. Ini kunci dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sak ngambek-ngambeke tetangga, nek setiap hari panjenengan ucapkan salam, setiap hari panjenengan sapa, insya Allah ya lama-lama akan luntur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini diantara kuncinya. Tapi secara lapangannya sangat sulit. Karena apa? Karakternya tetangga itu berbeda-beda. Ada yang mungkin panjenengan sapa, tahu-tahu dia tidak bales menyapa. Ya sebenarnya haknya kita bukanlah terus mutung atau tidak mau menyapa lagi, bukan. Secara kalau akhlak itu teorinya, akhlak dalam Islam itu adalah semua yang diajarkan oleh Rasulullah itu untuk kita, bukan kepada kita. Ini saya ulangi ya, untuk kita kepada orang lain, bukan orang lain kepada kita. Contoh, ada orang lewat, ana wong lewat ora gelem nyopo, iki duwe adab ora to? Ada yang seperti itu to. Ada orang nggak lewat, nggak nyapa sama saya misalnya, itu beradab atau tidak, punya akhlak pora atau akhlaknya nang di dan sebagainya. Maka saya katakan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama kuncinya adalah untuk kita kepada orang lain. Adapun orang lain belum berakhlak, adapun orang lain belum beradab, itu urusannya dia nanti. Jangan kok kita malah ngelekno yang tidak. Kita justru yang tidak berakhlak itu malah kita. Maka yang pertama kuncinya adalah semua yang diajarkan oleh Rasulullah, adabnya ini, adabnya itu, nyapa, saling menyapa, saling ini dan itu kita kepada orang lain. Biar kita tidak terlalu sakit hati. Contoh misalnya menyapa, katanya Rasulullah itu suka suruh menyapa, suruh mengucapkan salam. Lah ini ada orang lewat kok nggak nyalamin saya dan sebagainya. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi kita tebarkan salam kepada orang lain, kepada siapa saja, bahkan sampai kepada orang yang tidak membalas salam kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena berbuat baik sama orang lain, kebaikan kita kepada orang lain yang luar biasa itu adalah bukan kok membalas kebaikan orang lain, bukan. Ketika ada orang lain berbuat baik pada kita, kita baru berbuat baik sama mereka. Ketika ada tetangga kita yang ngasih makanan kepada kita, kita baru membalas, bukan. Tapi yang luar biasa adalah berbuat baik sama orang yang tidak berbuat baik sama kita. Berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita itu biasa, itu wajar. Tetapi berbuat baik sama orang yang tidak berbuat baik sama kita itu yang luar biasa. Ada tetangga kita kok tidak berbuat baik sama kita, kok kita tetap berbuat baik sama orangnya, itu yang luar biasa. Ada tetangga yang tidak menyapa kita, kok kita senantiasa menyapa dia, itu yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita tanamkan menjadi seorang yang berakhlak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, terus diantara yang tadi saling menyapa, terus saling menolong. Nah, ini saling menolong. Karena apa? Karena ketika kita enggan untuk dimintai pertolongan sama orang lain, maka jangan harap orang lain mudah untuk memberi pertolongan kepada kita. Itu menjadi kunci. Ketika kita enggan untuk bersedekah bersama orang lain atau sama orang lain, maka jangan harap pula orang lain mudah untuk bersedekah sama kita. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan kepada orang lain, apa yang kita jalankan kepada orang lain, itu menjadi tolak ukur seberapa orang lain kepada kita. Pengen gampang ditolong orang, ya menolong orang dulu. Kepengen gampang
ditolong tetangga, ya tolongin tetangga dulu. Kepengin saling berbagi sama tetangga, mulailah kamu berbagi makanan sama tetangga dulu. Itu juga dicontohkan oleh Rasulullah. Idza tabakhta maraqatan fa'aktir ma'aha wa ta'ahad jironak. Ketika kamu membuat sayur, maka tambahi airnya, bagikan sama tetangga. Nambahi airnya. Jadi dibagi ke tangga iki ya meskipun isine kuah sama satu daging atau satu apa, tidak apa-apa. Itu Rasulullah yang mencontohkan. Jadi seberapa kita ditolong oleh tetangga, jangan kita meminta berharap ditolong sama tetangga, jangan. Tapi lihatlah diri kita sebagaimana menolong tetangga. Lihatlah diri kita sebagaimana terbuka sama tetangga. Lihatlah sebagaimana diri kita bersedekah atau memberi sama tetangga. Baru tetangga yang akan menggerakkan hatinya Allah. Allah yang menggerakkan hati tetangga kita untuk senantiasa berbuat baik sama kita. Itu adalah jaminannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Walaupun misalnya kita sudah berbuat baik sama tetangga, kok tetangga tidak berbuat baik sama kita, walaupun kita sudah saling menyapa sama tetangga tidak menyapa sama kita, yang menggerakkan hatinya Allah. Pertolongan bukan hanya dari orang tetangga tersebut, tapi dari tetangga-tetangga yang lain atau bahkan sekitarnya yang lain banyak, karena yang menggerakkan adalah Allah. Karena yang memberi jaminan pertolongan adalah Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya Allah berfirman, min haitsu la yahtasib. Dari jalan manapun jaminan ketika seseorang berbuat baik sama tetangganya, ketika seseorang berbuat baik sama saudaranya, sama orang lain, yang menjamin kebaikan adalah Allah, bukan tetangga itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka mari dari kita koreksi diri kita, bagaimana kita berbuat baik sama tetangga kita, bagaimana kita saling menyapa dengan tetangga kita, bagaimana apakah ada dalam diri kita kedengkian terhadap tetangga, apakah ada dalam diri kita kebencian kepada tetangga. Koreksi diri kita agar kita bersama tetangga kita menjadi hidup yang makmur, yang rukun, yang berkah. Ini adalah kuncinya. Koreksi diri kita tentang tetangga kita. Karena hidup di dunia ini terasa sempit. Kalau kita benci sama saudara-saudara kita, kalau kita benci sama tetangga-tetangga kita, kalau ada kebencian kepada sekeliling kita, hidup akan terasa sempit. Tapi sebaliknya, hidup akan terasa mudah, akan terasa luas, akan terasa nikmat, akan terasa berkah ketika kita sama tetangga kita, sama sekeliling kita tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa kedengkian, tidak ada kesombongan, tidak ada caci mencaci dan sebagainya. Maka dari situ semua keberkahan hidup kita, keberkahan hidup kita di mana saja itu sesuai dengan hati kita, sesuai dengan tolak ukur kita, sesuai dengan akhlak kita. Semoga kita semua dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada tetangga kita. Semoga diri kita ditambahkan menjadi manusia yang berakhlak baik, manusia yang beradab sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang penuh dengan barokah dan nikmat, manusia yang hidup dengan aman dan sentosa, manusia yang hidup dengan dikelilingi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin, la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la asiran illa yassartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hamman illa farrastah, wa la aiban illa satartah, wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan wa lana fiha shalah
إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا يا الله يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, kepada jam sini. Terima kasih kepada jemaah sekalian. Sampai jumpa.